Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali ya dalam belajar bersama di Rumah Guru Sejahtera. Selamat datang, selamat bergabung yang baru bergabung ya. Di sini kita malam yang ketiga kali pertemuan ya, 3 kali pertemuan. Nanti mungkin yang terlambat mungkin ada ini ya Bu Dewi, biasanya ditambah. Mudah-mudahan masih ada waktu sebelum UP. Yang belum tahu nih, yang baru bergabung, nah, perkenalkan, nama saya Susilawati. Saya biasa menemani teman-teman semua ya, teman-teman semua belajar bersama. Saya mendampingi Bu Dewi juga Pak Ilmi. Di sini nanti yang memberikan materi di sini adalah Bu Dewi Permani Suci dan juga Pak Ilmi. Malam hari ini kita akan ditemani oleh Bu Dewi Permani Suci. Sebelum kita ke pembahasan soal-soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tahun kemarin. Ini untuk UKIN-nya sendiri ya. Ini nanti ada UP. UP-nya SJT dengan, nanti kita lihat. Nah, ada SJT, ada PCK. Nah, untuk materinya sendiri ini. Nanti ini mencakupnya ke ketakwaan, menjunjung tinggi nilai Pancasila. Ini tentang keprofesian kita ya, tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi serta berjiwa wirausaha. Nanti soal-soalnya akan berkaitan dengan ini, tidak jauh dari ini. Ini ada soal tentang ketakwaan, bagaimana kita memahami makna, tujuan, dan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap dan perilaku takwa. Nanti ini di sini ya. Ini tentang kemanusiaan, menunjukkan sikap dan perilaku kejujuran, semangat juang, ketulusan, cinta, kasih, toleran, tanggung jawab, saling menggembirakan, saling memuliakan, tidak egois. Di sini sikap-sikapnya. Nanti model soalnya itu panjang, wacananya panjang. Nanti kita akan ini memilih apa saja gitu yang berkaitan dengan ini. Ada tentang persatuan, ada juga demokratis, keadilan. Ini ada etika profesi. Etika profesi di sini mencakup ethical maturity ya, menunjukkan sikap dan perilaku kematangan emosi. Ya, bagaimana kita bersikap dalam tugas kita, bagaimana bersikap. Lalu ada profesionalitas, menunjukkan sikap dan perilaku sesuai profesi guru. Kalau yang tadi tentang emosi kita, bagaimana kita mengajar, bagaimana kita berperilaku di depan anak-anak, di depan siswa. Kalau yang profesionalitas di sini tentang profesi guru, sesuai dengan keprofesian guru. Ada berjiwa usaha. Jiwa usaha sini menunjukkan sikap dan perilaku inovasi, kepemimpinan, pantang menyerah. Sini ada ya. Lanjut kita ini masih sebentar.
Ini yang keduanya, yang ini mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Ini berkaitan dengan kurikulum yang sekarang. Tujuan dan indikator pembelajaran, komponen kompetensinya, ada aspek subkompetensinya, merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran, ranah sikap. Ini rumusan tujuan pembelajaran yang seperti kemarin ada apa ya? Kemarin sudah ya sama Bu Dewi. Nanti kita ulang kembali soal-soalnya. Merumuskan tujuan dan indikator, mencari indikator itu seperti apa, indikator-indikatornya yang sudah di-share itu harus hafal ini apa sih namanya, untuk menyusun indikatornya, merumuskan tujuan pembelajarannya. Merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran ranah pengetahuan, yang tadi ranah sikap, pengetahuan sekarang ya. Dilanjutkan merumuskan tujuan indikator pembelajaran ranah keterampilan. Keterampilannya merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran bersifat adaptif dan berorientasi ke masa depan. Sebentar. Ini ada juga yang ketiga, mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nanti di sini ada analisis struktur materi ajar. Ini tentang materi ajar ya. Menganalisis struktur materi ajar secara mendalam dan bermakna dalam rangka merancang, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran. Nanti kita ini bagaimana cara menganalisisnya. Ada analisis alur materi ajar, menganalisis alur materi ajar secara logis. Ini untuk perancangan pembelajaran. Saya tanya, Ibu-ibu, soal untuk UP nanti hanya 60 ya. Hanya 60. Setengahnya Ya, berarti ya. jadi ya setengahnya dari tahun lalu. Mudah-mudahan mudah semua ya Bunda Dewi. Ya Bu, amin. Jadi 60 soal itu terdiri dari soal SJT dan PCK, hanya 2 itu. Kemudian apa sih isinya yang 60? Nah, SJT itu ada di 10 terakhir. Jadi nomor 50 sampai 60 itu SJT. Seperti yang sudah kita bahas kemarin. Soal SJT itu ternyata ada skornya Bapak Ibu. Jadi tidak mengurangi nilai Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu memilih opsi C, sedangkan opsi C itu belum tepat, maka skornya adalah bisa 3, bisa 2. Jadi dari 5 opsi itu ada skornya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, skor terbaik skor terbaik adalah 5 poin. Jadi tidak ada nilai 0 pada 10 soal terakhir, pada soal SJT-nya. Nah, misalnya seperti kemarin Ibu kurang tepat, misalnya ya kita kan membahas soal SJT hari Selasa kemarin, dan jawaban itu kurang tepat, tapi itu tidak ada nilai 0-nya. Jadi setiap jawaban ada skornya. Gitu ya. Skor tertinggi adalah 5. Jadi dimulai dari skor 1, 2, sampai 5. Nah, itu tidak ada nilai 0. Itu khusus SJT. Nah, untuk PCK 1 sampai 50 itu adalah gabungan pedagogik dari semua mapel. Ya, semua mapel itu IPA, IPS, matematika, PKN, kemudian pedagogik sendiri.
tapi tidak terlalu sulit, tidak sesulit tahun kemarin. Iya. Misalnya matematika, itu matematikanya hanya pedagogik matematika, bukan materi pecahan, bukan materi apa itu namanya, garis bilangan atau Iya. bilangan bulat, negatif, positif, kemudian ada peluang ya, tidak seperti itu. Jadi hanya pedagogik matematika. Kemudian untuk IPA juga ada gambar katrol. Nah, di situ katrol itu peserta hanya disuruh bagaimana cara mengajarkan katrol ini pada siswa, seperti itu. Bukan disuruh menghitung berapa jumlah energi dalam Newton, rumus untuk gaya, rumus energi, tidak seperti itu. Jadi lebih ke pedagogik, IPA, matematika, IPS, dan yang lainnya. Nah, sebentar lagi ini kita belajar bagaimana sih matematika, pedagogik matematikanya seperti apa gitu ya. Ini sambil nunggu. Kemudian untuk nilai tambahan Bapak Ibu akan dinilai dari uji kinerja atau UKIN sebelum UP. Nah, Bu Susi tolong di-set contoh studi kasus UKIN yang saya kirim. Ya, yang dari Mbak Ana kan? Sebentar. Ya. Tidak serumit tahun lalu, soalnya juga diringkas hanya separuhnya, hanya 60 soal. Gitu ya, lebih mudah jadi. Saya berharap Bapak Ibu semua lulus gitu ya. Amin. Amin. Ini contoh dari Ibu Ana tentang studi kasus. Ini seperti ini. Nanti ini untuk tambahan nilai ya. Untuk tambahan nilai juga ya Bu Dewi. Iya benar. Ini contohnya seperti ini. Ada deskripsi studi kasusnya ya Bu Dewi. Iya Bu Dewi. benar. Saya nggak terlihat terlalu kecil kalau di HP. Oh ya udah, saya ini. Ada deskripsi studi kasusnya, di sini ada 100 sampai 150 kata. Nanti deskripsinya ditulis di sini, ada analisis situasi, ada analisis situasinya. Setelah itu, nah ada alternatif solusi. Ini ada alternatif solusi dan ini hanya sedikit sih ya. Nah, nanti akan di-share, ini sudah di-share belum sama Pak Ilmi ya, Ibu Bapak ya? Di grup. Belum kayaknya, Bu. Belum ya? Nanti saya share. Belum ya. Iya. Oke, nanti saya share ulang. Nah, ini hanya sampai ini. Hanya 4 halaman. 4 halaman. Ini contoh studi kasusnya. Jadi sebelum UP itu studi kasus ini harus sudah diupload ya kalau nggak salah ya. Perasaan kemarin itu seperti itu. Dan jangan sampai ketinggalan. Ini Bapak Ibu, jadi soal pedagogik matematika itu seperti ini. Nah, nomor 43, disajikan narasi pembelajaran tentang bilangan. Peserta dapat memperbaiki tahap pembelajaran tentang pemecahan masalah bilangan. Nah, ini kesannya kita disuruh menghitung. Tapi coba kita lihat, kita disuruh ngitung nggak sih? Nah, kita baca ya. Terdapat KD, terlihat ya tulisannya, ukuran hurufnya? Terlihat Bunda jelas sekali. Iya. Ya, terdapat KD di kelas 4 yaitu 3.4 menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Nah, Bapak Ibu, ini KD 3.4 Bapak Ibu sudah tahu kan ya, selama perkuliahan dia kognitif ataukah psikomotor ataukah afektif. Paham nggak dengan kode ini? 3, 2, 1 gitu? Oh iya. Ya. Kalau kode 3 itu ranah apa Bapak Ibu? Afektif, psikomotor, kognitif?
Psikomotor Kak, apa pengetahuan ya Bu? Bukan. Iya, kognitif ya, pengetahuan, benar. Iya. Kalau kode 2 di depannya berarti dia afektif. Ya, sedangkan kode 4 di depan dia psikomotor. Jadi ada kategorinya. Saat kita membuat tujuan pembelajaran, kita harus menganalisis mana yang soal KD tersebut, KD pengetahuan ataukah psikomotor atau juga afektif. Nah, kebetulan ini pengetahuan atau kognitif, menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Untuk mencapai KD tersebut, guru merencanakan salah satu kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Guru memberikan siswa kaleng yang berjumlah 20 kaleng susu. Masing-masing kaleng susu memiliki tinggi 10 cm, suhunya 10 derajat Celcius, dan beratnya 15 gram. Maka kegiatan yang dilakukan siswa selanjutnya adalah, nah ini Bapak Ibu, ini seperti ini, matematikanya nanti seperti ini. Kita tidak disuruh menghitung berapa kali berapa, bukan. Ya, rumusnya apa, bukan. Tapi kita disuruh menentukan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Bisa. Kemudian disuruh menentukan penilaiannya bagaimana. Menyelesaikan masalah gitu ya Bu Dewi ya. Benar, menyelesaikan masalah dengan siswa. Jika ada kasus seperti ini, Bapak Ibu akan melakukan apa gitu ya. Lebih ke teknik pembelajaran untuk pedagogiknya. Nah, kira-kira setelah kita membaca soal sepanjang ini, nah yang perlu kita lakukan apa? Sama seperti soal SJT kemarin, yaitu menentukan apa Bapak Ibu? Kata kunci Bunda. Nah, benar. Kata kuncinya. Ya. Kata kuncinya dulu. Si guru ingin apa sih awalnya? Ingin apa? Tujuannya. Menjelaskan faktor dan kelipatan. Nah, faktor dan kelipatan ya. KPK, FPB gitu ya, suatu bilangan. Nah, kemudian ada rencana pembelajaran. Nah, ini siswanya diberi kaleng. Kaleng susu jumlahnya 20. Benar. Tinggi masing-masing kaleng sama ya Bapak Ibu ya. Sama-sama 10 cm. Suhunya sama-sama 10 derajat. Dan beratnya sama-sama 15 gram. Nah, kira-kira si guru itu akan melakukan apa sih? Kemudian setelah ini, setelah memberikan kaleng itu akan apa? Untuk tujuan faktor dan kelipatan. Nah, coba kita cari opsi yang tepat. Tapi tanamkan dulu bahwa si guru akan mengajarkan faktor dan kelipatan. Yang A, menentukan luas permukaan kaleng, kita tandai luas. Menentukan berbagai tinggi tumpukan. Kemudian menentukan volume setiap kaleng. Mengukur suhu berbagai banyak kaleng. Menimbang berat. Nah, apa Bapak Ibu kira-kira? Kalau saya kok C ya Bun, salah apa benar? C, yang lain coba apa? Kalau suhunya sama-sama semua ya, sama 100 derajat. Tinggi sama menentukan volume setiap kali. Menentukan volume. Menentukan berbagai tinggi sama, semua sama. Menentukan volume setiap kaleng susu apa Bu? Menentukan volume. Yang A ya, menentukan luas permukaan setiap kaleng susu. Apa hubungannya dengan faktor dan kelipatan? Ingat ya Bapak Ibu, kita kata kuncinya di faktor kelipatan, faktor dan kelipatan loh. Kalau kaleng itu berhubungannya biasanya dengan ruang atau yang isi atau volume itu. Enggak, maksudnya gini Bapak Ibu. Oh iya. Si guru ini kan sudah memberikan kaleng-kaleng itu. Nah, kemudian si guru ini tujuannya untuk mengajarkan kelipatan bilangan.
Nah, hubungannya dengan pemberian kaleng itu kaleng diapakan gitu maksud saya. Menimbang berat setiap kaleng susu. Kalau mengukur suhu, suhunya sudah jelas sama. Jelas. Kalau beratnya Menimbang berat kalengnya ya juga sama. berat ada sama. Ya. Mengukur suhu, suhunya ngapain dihitung? Nggak ada hubungannya. Iya. Ya. Lalu A, B atau C? Antara C, C. Antara A dan C. antara A dan C saya C Bunda. itu pengetahuannya ya, C. Yang C, volume. Volume. Menentukan volume. Kalau menentukan volume kira-kira butuh apa? Butuh hitungan apa kalau volume Bapak Ibu? Rumus ya, Bu. Iya, rumus luas ya. Luas dulu ya. Tingginya. Tinggi, Kalau luas. volume Tinggi, kaleng itu luas. bentuk apa? Tabung kan? Tabung. Iya, itu Panjang. tingginya udah ada di situ, Bun. Panjang kali lebar kali tinggi. Iya, panjang kali lebar kali tinggi. Luas alas maksud saya. Luas alasnya kali tingginya. Nah, mencari luas alas apakah ada di situ? Apakah Tidak ada, Bu. maksud saya ada keterangan? Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada kan? Tidak ada. Berarti Tidak. menentukan berbagai ya, berbagai karena kelipatan itu. Tidak ada, Bunda. Nah, kalau Kayaknya tidak ada B itu berarti Bunda. menentukan luas dan juga menentukan volume itu juga kita delete Bapak Ibu. Ya. Gimana? Masih bingung? Coba. Ya, Bu, kalau menentukan luas otomatis itu kan di soalnya ada rumus. Sedangkan di situ tidak ada rumus. Kita itu Iya. berbicara tentang KPK, berarti menentukan berbagai kaleng. Jadi Iya. berapa, ketemu kaleng berapa dan selanjutnya mungkin seperti Iya. itu, Bu. Itu maksud si guru ini gitu Iya, ya. betul Bunda, mulai paham Bunda ya. Ya. Jadi si guru ini cuma mau mengajarkan kelipatan, Bun. Itu ya. Gurunya mau mengajarkan kelipatan. Misalnya tinggi kaleng sudah ada, sama-sama tinggi. Lalu anak-anak mungkin disuruh menyusun. Disusun 2, disusun 3, disusun 4. Nah, itu mengajarkan kelipatan. Ya. Ya, paham. Ya, Apa betul. hubungannya dengan angka-angka Iya. itu? Angka-angka itu Kalau hanya gitu, Untuk hanya perbandingan. sebagai kalengnya sebenarnya, referensi. Ya, keren. ya kalengnya itu sebagai media sebenarnya, Bu. Benar. Media Jadi ajar. sebenarnya angka-angka itu juga untuk hotsnya kita, membingungkan kita. Kita harus ngapain dengan angka ini? Padahal angka itu tidak perlu kita pakai gitu, Bu. Ya kan, kita nanti terkecohnya pada volume, luas, kemudian suhu, berat, ya kan? Karena ada angka-angka itu yang memicu kita menghitung. Padahal nggak perlu dihitung, karena si guru sudah jelas di depan, hanya akan menjelaskan kelipatan. Ya, menjelaskan kelipatan dengan media kaleng. Dengan media kaleng, benar Bunda sekali. Dek, maaf itu yang B itu menentukan berapa tinggi apa Berbagai tinggi. Tumpuk. Berbagai tinggi. itu bukan berapa tinggi gitu ya Bun ya. Bukan. Berbagai tinggi, artinya si A pegang 1 kaleng, kemudian si B akan menumpuk 2 kaleng, akan menumpuk Artinya lagi beda-beda 3. tingginya gitu ya Bun ya. Jadi biar tingginya lebih tinggi, beda gitu Bu, karena masing-masing Oh kaleng iya itu Bunda, sudah paham tahu, Bunda. sudah tahu tingginya 10 cm. Iya. Sama-sama botol susu bir brand lah ya, seperti itu tingginya. Lalu kita susun. Iya. Kita punya banyak botol, lalu anak-anak disuruh menyusun. Nah, itu mengajarkan kita faktor dan kelipatan. Itu, Bu. Nggak perlu menghitung bisa rumus lipatan gitu 2. ya. Nanti 2 kaleng, susun 4 kaleng, susun Nah, 6 iya kaleng. seperti itu. Maksud si guru kayak gitu, Bu.
Seperti ini Bu, soal di UP untuk pedagogik matematika. Kita nggak ngitung, tapi kita disuruh mencermati, memahami kalimatnya. Pemahaman Bu ya. Benar. Gimana menurut Bapak Ibu? Ya Bu, ada gambaran Bu. Gitu. Itu namanya pedagogik matematika. Kalau kita disuruh menghitung rumus untuk volume kaleng, itu sudah mengarah pada eksak matematikanya, ke materinya sudah Bapak Ibu. Itu 2 tahun yang lalu UP seperti itu. Tapi sekarang pedagogik yang lebih ditekankan. Semua mapel pedagogiknya yang utama. Menelaah kalimat. Nah, Berarti intinya Bunda Dewi dalam matematika ini tidak menghitung gitu ya, menyelesaikan masalah Bunda ya. Benar Bu, benar sekali. Tidak menghitung kita, tapi mencermati, menelaah bagaimana cara menyelesaikan masalahnya dalam kegiatan sehari-hari bersama siswa. Ya berarti pedagogik. Pedagogiknya ini kebetulan matematika. Bentar lagi saya beri contoh pedagogik yang di IPS seperti apa gitu ya. Gimana Bapak Ibu? Oke, paham ini matematika 1? Paham Bu? Oke. Ya. Sudah mulai Bunda. Nah, ada gambaran ya. Yang penting lihat kuncinya itu apa dia ke atas. Sama Bu, entah itu PCK atau KSJT, yang harus Bapak Ibu tekankan adalah kata kuncinya dalam soal. Ya, pahami maksud saya. Meskipun itu kalau udah kita tahu mana yang benar, terlihat mudah gitu kan ya. Oh ternyata ini mudah kan ya menentukannya, hanya kita kalau buru-buru terkecoh gitu ya. Oke, nomor 2, coba kita lihat lagi. Jangan lupa baca 1 kali, tentukan kata kuncinya. Diberikan KD 3.3. Membandingkan 2 bilangan sampai 2 angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Tugas yang sesuai dengan KD di atas. Jangan lupa kata kuncinya ini KD pengetahuan karena kodenya 3. Kata kerjanya membandingkan 2 bilangan menggunakan media kumpulan benda konkret. Nah, yuk. Tugas yang sesuai kira-kira yang mana? Untuk siswa. Yuk, tugas yang sesuai yang mana? Membandingkan loh. Ini ada menghitung banyak antrian, merinci banyak kegiatan, merinci tugas masing-masing anggota keluarga, menghitung banyak siswa kelas 5 dan 6 saat upacara hari Senin, menghitung banyak anak yang tidak masuk dalam 2 hari Senin. Ayo, yang mana kira-kira yang pantas kita berikan ke siswa? Yang D ya. Yang D kenapa? D Bun. Yang E Iya. coba yang E. Kenapa yang E? Yang D, Bu. Kok saya yang ya Bu? Yang D. Kenapa yang E, Bu? Coba yang E kenapa, yang D kenapa? Tidak ada Coba suara. alasannya. Halo, tes. Halo, yang D itu ada membandingkannya, Bu. Setelah menghitung siswa kelas 5 dan 6. Di kelas 5 ada berapa dan kelas 6 berapa, itu membandingkannya, Bu ya. Kalau yang E, Membandingkan 2 kelas itu. Sama Bu. Yang E. 2 hari. Sama ya. Karena berbeda hari. Karena berbeda hari. Hari Iya. Senin misalkan ada berapa, hari Selasa ada berapa, misalkan hari Senin berikutnya ada berapa, misalkan. Termasuk 2 hari. Membandingkan ya kata kuncinya. Iya, samanya kelas E. Yang E memang menghitung banyak anak yang tidak masuk dalam. apa bedanya yang D dan E?
Kalau yang D itu kan menghitung banyak siswa itu di antara 2 kelas itu Bunda dalam upacara hari Senin. Kalau yang E itu menghitung banyak anak yang tidak masuk dalam 2 hari itu, tapi di situ tidak disebutkan kelas 5 dan 6-nya Bunda. Bukan Ibu. Jadi bedanya antara D dan E masalah waktu. Oh iya. Ya. Jadi menghitung banyak. Jadi yang benar, yang lebih tepat adalah yang D. Kenapa? Siswa dari kelas 5 dan kelas 6 pada upacara hari Senin itu saat satu waktu bersamaan. Paham maksud saya Bapak Ibu? Iya, perbandingan di 5 dan 6 itu antara kelas 5 dan 6 dalam satu waktu. Kelas 5 jumlahnya berapa, kelas 6 berapa, terjadi dalam perbandingan jumlahnya gitu. Karena di sini kata kuncinya, karena di sini kata kuncinya membandingkan bilangan sampai 2 angka menggunakan kumpulan benda konkret. Artinya media yang digunakan itu dalam satu waktu, Bapak Ibu. Ya, konkret nyata ya Bu ya. Benar-benar terlihat. Kelas 5 dan kelas 6 berarti itu Bu ya? Iya, Ya, perbandingan. Konkretnya Kan itu konkret. siswanya itu anaknya. Nyata kelihatan. Nah, kalau yang E ini kenapa keliru, kenapa kurang tepat? Karena dalam 2 hari Senin, artinya masih menunggu 2 minggu lagi, 1 minggu lagi. Kemudian hanya menghitung dari absen guru. Anak yang tidak masuk, apakah saat itu ada? Tidak kan? Hari Senin tapi Senin berikutnya lagi gitu ya. Ya, kemudian dihitung maksud saya Pak. Misalnya, Ani kemana? Ani nggak masuk Bu. Apakah Ani itu hadir sebagai media? Kan Ani di rumah karena nggak masuk kan? Konkret ya Bu, nggak konkret bendanya. Iya, maksud saya itu. Ya, Ani ini nggak hadir. Yang nggak masuk, yang absen kan pastinya di rumah. Dia nggak hadir. Siswa di sekolah hanya menghitung jumlah saja, tapi tidak mengalami sebagai media langsung gitu. Maksud saya Bapak Ibu. Ya Bu, paham Bu. Ngerti, Bu. Ya, oke. Jadi yang lebih tepat yang D ya, kelas 5 dan kelas 6. Oke. Masih terdengar ya suara saya ya? Bu, iya. Ya, oke. Gitu ya caranya ya Bapak Ibu. Memang awalnya kita memilih opsi yang D atau E itu memang mirip karena kumpulan 2 benda. Benar kata Bapak tadi. Itu membandingkan juga loh Bu, hari Senin yang berbeda. Yang minggu pertama dan Senin yang minggu kedua. Iya, bergema ya. Bu Susi, ini gimana? Suara saya bergema. Nah, tapi yang lebih tepat, Ibu menjelaskan, mohon maaf kalau misalnya yang lain dimatikan mikrofonnya mungkin jelas Bunda. ya sebentar. Bu Susi, admin yang bisa nutup ini, Bapak Ibu. Ini, Ibu. Ya, oke. Ya. Tes. Sudah, gimana suara saya, Bapak Ibu? Ya, terdengar. Di 2 minggu itu. Iya, masih bergema ya. Iya. Di 2 minggu. Mana? Oke, kita lanjut ini Bapak Ibu. Kita baca lagi pedagogik matematika. Disajikan salah satu KD matematika kelas 3 yaitu
Masih. 3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Berdasarkan KD tersebut, guru merancang kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Guru memiliki kelereng. Kelereng tersebut diberikan kepada 5 orang siswanya sebanyak 2 buah. Kegiatan yang dilakukan guru selanjutnya oleh siswa yaitu apa? A. Menghitung sisa jumlah kelereng yang dimiliki guru. D. Menghitung berapa kali guru memberikan kelereng kepada siswanya. C. Menghitung banyak siswa yang tidak mendapatkan kelereng. D. Menghitung jumlah seluruh kelereng yang dimiliki oleh siswa. Nah, gimana nih? Mana nih Bapak Ibu? B, Bu. Berapa kali? Menjelaskan sifat operasi hitung. Perkalian itu kan, Bu, perkalian. Yang D kayaknya, Bu. Coba lihat. Guru memiliki kelereng. Kelereng tersebut diberikan kepada 5 orang siswanya sebanyak 2 buah. Jadi diberikan masing-masing 2. 2 lagi sampai ke anak kelima. Berarti perkalian, penjumlahan berulang. D, yang D. Menghitung jumlah seluruh kelereng yang dimiliki oleh siswa. Iya. Karena perkalian berasal dari penjumlahan berulang. Ya. Dia akan menjelaskan sifat-sifat operasi hitung kan? Iya benar. Menjelaskan sifat operasi hitung, salah satunya perkalian. Kenapa B? B atau D? Ayo, ada yang milih B, ada yang milih D. Yang D. Kalau B Julian. Yang D. Saya B ya. D. B atau D? Berapa menghitung berapa kali guru, berapa kali berarti kan sebanyak 2. Berarti berapa kali guru tuh ngasih kelereng kepada siswanya? Kalau yang D? Kalau D hasil berarti menghitung jumlah langsung. Berarti perkalian ya, 5 kali 2, 10. Mana yang lebih tepat Bapak Ibu? B atau D? Jadi bingung ini yang mana nih antara B dan D. Antara B dan D ya. Kalau B itu apa prosesnya ya? Ya itu. Kalau D itu berarti ke hasil ya. Tahu yang mana? Kalau B ke proses, kalau D ke hasil katanya. Kata kuncinya kan menjelaskan sifat-sifat operasi hitung. Kan kalau yang B itu berarti kan kalau menjelaskan ya B yang menghitung berapa kali guru memberikan kelereng pada siswa kalau menjelaskan gitu. Bapak Ibu, yang B sudah jelas-jelas tertera. Berapa kali guru memberikan? Ya 5 kali dong. Orangnya ada 5 kan siswanya. Nggak perlu dihitung lagi. Ya kan? Kita hanya butuh 2 sampai 5 kali itu ternyata siswa harus tahu bahwa hasilnya 10. Gitu ya. Berarti D ya Bu. D berarti hasil. Jadi D. Perkara hasil atau prosesnya Bapak Ibu. Tapi perkara ininya berapa kalinya itu sudah jelas ada dimunculkan di soal. Jadi kita tidak perlu jawab yang sudah ada di soal. Terjebak Bun. Jadi kalau di sini sudah jelas-jelas tertera ada 5 orang siswa, ya artinya memang guru ngasih sebanyak 5 kali. 2 sebanyak 5 kali. Nah, si anak penasaran, kok Bu Guru sudah berhenti ngasih
emang totalnya berapa? Berarti 2 kali 5 itu 2 sebanyak 5 kali ternyata 10. Kan yang ditanya selanjutnya, Bun, ya kan? Kalau masih ditanya prosesnya sudah jelas terpampang bahwa 5 siswa. Jadi berapa kalinya sudah terjawab di 5 siswa. Gitu, ya. Karena yang kata kuncinya selanjutnya, maka selanjutnya gimana? Ya siswa harus menghitung berapa totalnya dari seluruh jumlah yang diberikan Bu Guru, gitu. Gimana penjelasan saya? Ya, berarti dihitung jumlah kelerengnya berapa jadi semuanya ya. Setelah melewati proses 2 baru dihitung. Ternyata 2 5 kali itu adalah 10. Ya, jawabannya tadi. Gitu ya, Bapak Ibu. Iya. Gimana pedagogik matematika? Asal mengerti kata kuncinya ini Bu ya. Benar, asal mengerti kata kuncinya. Yang mana yang tidak perlu kita jawab karena sudah ada di pertanyaannya gitu loh. Karena yang ditanya selanjutnya, bukan mengulangi prosesnya. Tapi kadang masih terkecoh, Bu. Dengan soalnya. Benar. Sering terkecoh. Gak apa Ibu, nanti sering-sering Ya, kurang memperhatikan kata kunci. Perhatikan kata kunci. Enggak kok, insya Allah Bapak Ibu dimudahkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kalau ini matematika Bunda Dewi kayaknya kita lebih sulit mencari kata kunci ya Bunda Dewi. Iya benar, lebih sulit mencari kata kunci. Kenapa? Kita di ini Bu, pikiran kita dikacaukan oleh angka, ya kan? Tadi juga Bapak Ibu kan 10 derajat Celcius, tinggi 10 cm. Nah, ini angka harus dihafalkan gitu kan ya. Mana belum kata kunci belum ditemukan, masih dihadapkan dengan angka gitu kan. Harus saya apakan angka ini gitu. Ternyata angka itu kadang dipakai, kadang enggak. Karena itu pedagogiknya matematika, nggak selalu pakai angka, Bapak Ibu. Hanya menelaah saja, harus diapakan solusinya gitu ya. Nah, beda kalau soal seperti nomor 44 ini materi matematika. Nah, ini menghitung kalau ini ya. Sebuah bingkai foto dengan ukuran lebar, panjang berapa, pinggirannya 5 cm. Hitunglah luas bagian dalam. Nah, ini soal UP 2 tahun lalu seperti ini. Jadi materi eksak menghitung. Kalau sekarang yang seperti barusan itu Bapak Ibu, lebih ke pemahaman ya. Pemahaman dan solusi pemecahan masalah seperti ini. Jadi bacaannya itu panjang Bapak Ibu. Ini kan soalnya panjang. Angka dan cerita itu bercampur ya. Harus cermat kita ya. Benar. Soalnya panjang-panjang. Nanti endingnya kita disuruh mencari solusi. Itu aja. Nggak ngitung Bu sebenarnya. Ini nggak ada yang ngitung kan. Matematikanya barusan 3 soal ini. Nah, seperti itu gambaran untuk pedagogik matematikanya. Coba kita lihat lagi untuk mapel lain. Pedagogik untuk IPA. Coba kita lihat. Nah, ini juga kita menemukan pedagogik matematika lagi. Untuk membelajarkan siswa pada topik volume kubus ya, ditempuh langkah-langkah berikut.
memberikan permasalahan, memberikan soal, menanyakan bagaimana cara menentukan banyak kubus satuan, kemudian merumuskan volume, menanyakan banyak kubus satuan, yang terakhir merumuskan pengertian volume. Nah, yang ditanya, Ibu Dia ingin siswanya belajar volume kubus dengan pendekatan konstruktivisme. Nah, urutan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan. Nah, kalau ini Bapak Ibu akan disuruh mengurutkan langkah-langkah sesuai teori konstruktivisme. Nah, ini. Jadi ini diurutkan 1 2 3 4 5 6. Ini yang pertama Bapak Ibu ya. Semua teori belajar itu yang pertama dalam matematika itu pasti memberikan permasalahan. Itu nomor 1 urutannya ya. Memberikan permasalahan itu nomor 1. Kemudian nomor 2-nya adalah ini. Menanyakan bagaimana cara menentukan banyak kubus satuan. Jadi setelah diberi masalah, baru bertanya. Ini kata kuncinya, bertanya, menanyakan. Ya. Kemudian yang ketiga urutannya adalah menanyakan banyak kubus satuan, bertanya lagi. Jadi memberikan pertanyaan pemantik, menanyakan lagi, itu nomor 3. Nomor 4-nya baru merumuskan rumus volume kubus. Nah, baru setelah itu merumuskan pengertian volume kubus. Rumus kubus dulu, baru pengertiannya. Nah, setelah itu terakhir adalah memberikan soal. Nah, soal itu pasti di akhir langkah-langkah. Jadi Bapak Ibu kalau bingung, tentukan yang pertama dulu, memberikan permasalahan, kemudian yang terakhir, memberikan soal. Jadi pilih pertama dan terakhir. Coba dilihat dari opsi ini jika Bapak Ibu bingung. Langkah pertama itu memberikan masalah, itu nomor 1, benar. Langkah terakhirnya adalah memberikan soal. Nah, memberikan soal cari dia nomor berapa? Kan nomor 2 ya? Iya. Nah, nomor 2 itu pasti ada di terakhir. Nah, kalau nomor 2 ada di terakhir, nggak ada opsi lagi selain yang E. Jadi tengah-tengahnya nggak usah dibaca udah gitu maksud saya Bapak Ibu. Kalau ya biar nggak pusing ya Bunda ya, cari awal dan akhirnya ya Bunda. Biar nggak pusing. Yang buat soal itu Ibu pasti juga pusing membuat soal. Jadi pasti opsinya itu ada salah satu. Nggak ada yang lain maksud saya. Kalau dalam eksak, matematika, IPA, IPS tuh gitu. Kecuali SJT ya memang mirip-mirip opsinya ya. Tapi kalau dalam eksak pasti ada satu yang beda. Nah, itu patut dicurigai, jangan-jangan itu jawabannya gitu maksud saya. Cara cepat dan kira-kira udah 90% tepat gitu, Pak. Cepat gitu ya. Jadi pilihlah yang pertama dan juga yang terakhir. Nah, di antara ini kan yang terakhir hanya nomor 2, nggak ada lagi kan maksud saya Bapak Ibu, 2 yang di terakhir nggak ada kan. Nah, pemberian soal itu pasti di terakhir. Kalau Bapak Ibu bingung, ini mana ya gitu kan, baca yang atas ini kok bingung gitu kan ya. Nah, kok ada memberikan soal, oh memberikan soal itu pasti di terakhir. Oh ternyata opsi E ini 2-nya ada di terakhir. Oke lah saya pilih ini. Nah gitu caranya. Kemarin ini TPL Bu saya. Materi kubus. Betul itu. Ya. Bunda bisa dikeataskan sedikit Bunda. Kenapa Ibu? Gini. Iya Ibu. Kenapa Ibu? Yang mana yang mau ditanyakan? Ini berkaitan dengan urutan pendekatan pembelajaran. Jadi meskipun sintaknya itu beda-beda, konstruktivisme, langkah-langkahnya apa, itu beda dengan
kognitif misalnya, atau beda dengan teori yang lain gitu ya. Tapi yang saya pahami, kalau yang teori belajar itu biasanya Pak Ilmi gitu ya Bu, ahli pedagogik gitu ya. Tapi kalau saya hanya menganalisis saja, sering menemukan soal seperti ini, maka tips dari saya, pilihlah yang awal dan juga yang akhir gitu ya, biar cepat ngerjakannya. Gitu ya. Ibu ada yang ditanyakan tadi? Izin ke belakang dulu. Udah Ibu, terima kasih. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, seperti ini. Ini volume bola. Untuk membelajarkan siswa pada topik volume bola, ditempuh langkah-langkah berikut. Nah, ini ada langkah-langkah lagi. Ibu dia ingin siswanya belajar volume bola dengan pendekatan konstruktivisme lagi, ya. Coba kita lihat. Nah, kalau ini ada yang double nih, 5-nya ada 3 yang di belakang. Nah, gimana cara menentukan? Coba kita lihat. Memberikan permasalahan pasti ada di nomor 1 nih Bapak Ibu. Kata kuncinya di sini. Memberikan permasalahan adalah nomor 1 yang pertama. Kita lihat yang 2-nya di depan adalah opsi mana? B dan D. B dan D. Pasti kita akan pilih B dan D. Yang lain delete aja. Gitu maksud saya Bapak Ibu. Ya. Kita ambil, kalau Bapak Ibu bingung, saya ulangi. Antara langkah 1, 2, sampai 6, Bapak Ibu pilihlah langkah pertama, yaitu memberikan permasalahan. Cari kata-kata memberikan permasalahan itu mana, nomor berapa. Taruh dia di depan. Ya, oke, kalau sudah, nomor 2 pasti di depan. Pasti urutan nomor 1. Kita cari opsi di mana ada angka 2 di depannya. Berarti B dan D. Kemudian kita lihat angka terakhirnya adalah angka berapa? Ini. 5 ya? 5. Nah, memberikan soal. Benar, memberikan soal itu pasti di terakhir. Oke, udah cocok. Sama-sama 2, terakhirnya 5. Loh, kok ada 2 opsi? Saya kok bingung gitu ya. Nah, kita lihat langkah keduanya apa? Kita bandingkan. Langkah keduanya ini adalah nomor 6. Atau langkah keduanya ini nomor 3. Kita lihat nomor 3 dan nomor 6. Kita bandingkan. Merumuskan pengertian volume bola. Kemudian yang nomor 6 adalah menugaskan siswa untuk mengisi pasir secara penuh pada kerucut, lalu memindahkannya pada bola. Nah, nomor 6 ini masih proses. Sedangkan nomor 3 ini sudah pasti di terakhir, karena merumuskan. Pastinya 3 dan 6 ini lebih dulu mana, Bapak Ibu? 3 atau 6 dulu? 6 dulu. 6 dulu. Berarti langkah keduanya pastilah angka 6. Ya, nomor 6 itu udah menugaskan siswa. Kalau yang nomor 3 itu di terakhir karena sudah merumuskan. Pasti nomor 3 ini salah. Karena lebih dulu nomor 6 dong. Ngisi pasir dulu biar menemukan pengertian volume. Bener nggak? Proses dulu Bu. Betul Ibu. Jadi berarti kita langsung delete ya yang D batal. Kita mau milih D batal. Oke, selanjutnya nggak usah dibaca udah Bunda. Cukup sampai langkah kedua. Udah betul gitu maksud saya. Nggak usah terlalu mengurutkan. Mana nomor 1 ya? Mana nomor 2? Baru dicocokkan dengan opsi. Nggak gitu caranya biar cepat. Cari awal, cari akhir. Kalau ada 2, baru cari yang langkah keduanya apa. Gitu ya, Bun. Bapak, Ibu. Oke, Bapak, Ibu.
Oke, kita lanjutkan. Oh, sebentar, sebelum saya pindah, ada yang belum paham, Bapak Ibu? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham. Cukup. Cukup, Bu. Oke. Nah, ini masih materi eksaknya. Menghitung data penjualan menggunakan derajat. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nggak perlu kita pelajari itu karena sudah tidak berlaku eksak matematikanya. Beruntung ya, maksud saya beruntung gitu, nggak perlu menghitung rumus-rumus peluang, kemudian pecahan gitu. Iya. Bunda Dewi kalau udah menghitung tuh menghabiskan waktu. Nah, benar. Ini kecepatan, Bu, kecepatan rata-rata, waktu tiba, waktu pemberangkatan itu dihitung. Kalau eksak matematika ya. Nah, ini jarak dan kecepatan. Nah, ini pola suku ke N ya. Aritmatika, geometri. Nah, udah kita lalui. Gimana kalau membayangkan pakai geometri? Pusing, Bunda. Pusing ya. Nah, ini coba kita lihat. Seperti ini juga matematika loh Bapak Ibu. Disajikan salah satu KD muatan matematika kelas 4 yaitu 3.6 menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pada saat mengajar, guru memberikan soal evaluasi yang berkaitan dengan KD tersebut. Soal yang diberikan kepada siswa yaitu sebagai berikut. Merayakan Hari Raya Galungan, Dayu berencana membagikan beberapa parsel kepada saudara-saudaranya. Dayu telah membeli 240 buah jeruk, 480 jajanan, 520 minuman kaleng untuk diisi dengan jumlah yang sama banyak di dalam parselnya. Banyak parsel yang dapat dibuat oleh Dayu adalah, nah, tapi itu bukan soalnya, ini hanya cerita. Berdasarkan KD dan soal yang telah disajikan di atas, maka indikator yang tepat untuk menggambarkan situasi di atas. Nah, apa kira-kira? Tadi Dayu berkaitan dengan apa ini Bapak Ibu? Ada 240 jeruk. Kemudian KPK dan FPB ya. Ya, KPK. Ini dibagikan, Bu. Kalau dibagikan berarti apa namanya? FPB-nya ya, bukan KPK-nya ya. Jadi dari FPB dari 240, 480 dan 520. Coba kita lihat. A. Menjelaskan faktor persekutuan terbesar. B. Mengidentifikasi ciri-ciri dari kelipatan persekutuan terkecil. C. Menyebutkan KPK. Yang D. Menentukan FPB. Yang E. Menganalisis FPB. Yuk, yang mana? Antara A dan E. Saya pilih Menganalisis. Mana? D. 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 Menentukan. Kurang hot. Wandi. Kurang hot. Kalau saya Abu Dewi.
Kalau Kalau di atas A, tadi kan pertama yang bagian atas itu menjelaskan. Atau yang C pasti ya? kita tahu bahwa dia adalah FPB ya. Kalau FPB pilihannya adalah A, kemudian Dan D, E. A, D, E. Kalau FPB A, D, E. Iya. Berarti BC kita delete ya. Iya, Ibu Dewi. Ya, oke, kita A, D, tinggal E. 3. A, D, E, ayo. Kalau saya D, Bu. D. D. Karena kata kuncinya itu dia banyak parcel yang dapat dibuat oleh Dayu. Berarti berapa parcelnya D? Kalau menurut saya Sehingga bisa menentukan ditentukan gitu ya Bunda untuk menentukannya ya menentukannya itu kan. Jadi berapa parcel yang Iya. harus dibuat? Betul, Kalau sepertinya bapak-bapak iya. gimana? D. Suaranya bapak-bapak mana nih? Iya, Kalau tadi ibu-ibu saya D, pilih B, Bu. D, Bu, ya. Mana Pak? D, iya. Menentukan Menentukan. faktor ya. Karena di situ sudah jelas itunya, Bu, jumlah bilangannya. Tinggal kan di situ kan akan membagikan parselnya gitu. Jadi tinggal hitung berapa parcel yang akan yang bisa membagi itu. Ya, benar. Bagian-bagiannya gitu. Ada angka di situ, Bapak Ibu sudah benar menentukan. Tapi itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat, Bapak Ibu? Karena sudah ditentukan ya. Bukan karena sudah ditentukan. Ini loh Bapak Ibu kata kuncinya. menjelaskan. Bukan. Oh, kehidupan sehari-hari. Yang Dari salah orang. Sehari-hari. Kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Tidak hanya angka di situ, tapi itu kan cerita tentang kehidupan sehari-hari Dayu. Berarti ya. Ya. Menganalisis Semuanya yang bisa belajar. Mantap Bapak-bapak nih, betul jawaban Bapak-bapak. Nah, itu salah satu alasannya kenapa pilih E, Bapak Ibu, karena di sini ada kehidupan sehari-hari. Nah, karena dalam soal cerita itu soal cerita Bapak Ibu, bukan berapa tentukan FPB dari 240, 480. Nah, itu baru menentukan. Karena nggak ada soal ceritanya. Ya. Tentukan faktor besar. Itu ya. Jika itu angka saja, bilangan saja, itu masuk akal kalau kita pilih D. Tapi di sini adalah soal cerita. Ya. Soal cerita Bapak Ibu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Bapak Ibu harus melihat kata kerjanya. Pilihlah kata kerja yang paling tinggi tingkat kognitifnya. Iya, betul, betul. Iya. Bapak Ibu, menjelaskan itu adalah tingkat kognitif terendah. Hanya level 2. C2. Kurang hot Pak Wandi ya. Kalau pilihan Pak Wandi kurang hot. Kalau menentukan itu masuk level C3 atau kognitif 3. Yeah. Sedangkan menganalisis dia masuk level C4 sudah HOTS. Artinya kalau HOTS itu high ya, tinggi. 4, 5, 6 yang harus kita pilih. Jadi di bawah level 4 itu nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa kita pilih gitu kan. Seperti itu cara memilihnya. Ya. Saya juga patokannya ke situ itu, Bu, tadi. Kenapa, Pak? Iya, saya juga patokannya ke itu, ke hotnya. Saya juga tadi. Benar. Patokannya ke hot.
Makanya ini sudah saya tandai dia level berapa di kognitif gitu. Kalau di soal UP nanti nggak ada ininya, maksud saya Pak. Bapak harus menentukan sendiri, harus hafal dengan kata kerja level berapa di KKO namanya. Ya. Nah, harus dianalisis sendiri dia C berapa. Identifikasi itu C berapa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya Ibu. Oke. Nah, ini. Diketahui kompetensi dasar. Satu soal lagi ya Bapak Ibu ya. Diketahui kompetensi dasar berikut. Menggeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda konkret. Media pembelajaran yang tersedia. A. Kue yang sudah dipotong sama besar. B. Potongan kertas berbentuk segitiga dan persegi. C. Gelas ukur dan batu. Yang D. Buah apel yang dipotong sembarang. Yang E. 5 buah permen dengan 2 warna berbeda. Mana Bapak Ibu media yang digunakan? Media yang dapat digunakan untuk membentuk materi. Mana Bapak Ibu untuk pecahan? Saya pilih kayaknya Oh, Ini Yang ternyata A, ada opsinya. yang A, yang Ada A. E. A dan E berarti ya. A dan E. Nah, ini ya. Bisa itu. Karena A ini adalah sama besar potongannya, jadi bisa Iya, dibuat potongan pecahan. kuenya. Iya. Kalau ini gimana Bapak Ibu yang D? Buah apel. Nah, kalau yang Tidak E sama, Pak. Potongan Karena ada apelnya. kata-kata sembarang. Sembarang Ya, itu. sembarang itu tadi. Jadi Kemudian sembarang yang B, berarti nggak bisa diukur. potongan itu kertas mabuk gimana? sembarangan. bentuk segitiga dan persegi. Nggak sama Bu, ada segitiga, ada persegi. Iya benar. Potongan kertasnya. Potongannya kertas ada segitiga dan juga persegi, nggak sama itu. Ya. Acak-acakan itu Bu. Jadi harus teliti ya. Untuk Iya. pecahan pilihlah media yang sama. Sama Ya. besar. Sama besar ukurannya. Iya. Untuk membandingkannya gitu maksud saya. Kemudian untuk E, kenapa dia kita pilih meskipun berbeda warna tapi bentuknya kan sama gitu ya Bapak? Sama. Iya, Sama-sama warnanya saja yang berbeda. hanya warna yang beda. Jadi bisa kita bandingkan warna kuning seperberapanya merah gitu maksudnya. Itu Bapak Ibu. Jadi itu adalah contoh pedagogik matematika. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Oke, sudah. Saya kembalikan ke Bu Susi. Iya. Terima kasih Bu Dewi. Nah, sudah Terima mulai kasih, ini Bu. ya, Bapak Ibu, sudah mulai ada pencerahan. Sudah mulai Ya, Bu, ada alhamdulillah, ini insya ya. Allah. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya lebih ini lagi, lebih memahami lagi ya. Nanti kita akan memberikan soal-soal yang lain yang berkaitan dengan PCK dan SJT. Nah, diharapkan Bapak Ibu untuk selalu hadir. Kalau tidak ada yang urgent istilahnya ya, hadir untuk belajar bersama. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau tidak ada kendala, diharapkan untuk hadir. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala ke depannya. Baik sinyal ataupun kondisinya, jaga kesehatannya ya. Karena memang ini sepertinya masih banyak tugas-tugas ya. Tugas-tugasnya baik untuk persiapan nanti UKIN nanti disiapkan dengan sebaik mungkin.
Dan jangan lupa ketika nanti upload UKIN itu link yang akan disematkan di sana pada saat UKIN ini sama teman berbagi dulu. Bisa terbuka tidak linknya? Kalau sudah bisa terbuka baru disematkan nanti. Jadi untuk permasalahan UKIN ini kenapa ada yang kasusnya yang tidak lulus, dikarenakan itu karena linknya yang tidak terbuka. Oke, sebentar kami akan ngobrol. Ya, untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan saja. Selamat beristirahat, jaga kesehatannya ya. Jaga kesehatannya. Kalau yang ada madu, mau tidur pakai ini, minum madu dulu. Pokoknya harus didoping badannya, harus sehat sampai nanti ujian nanti ya. Malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Terima kasih teman-teman semua ya, menyempatkan belajar. Iya. Saya tutup. Sama-sama. Terima Saya tutup. Wassalamualaikum Sama-sama, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.